masuk pembahasan tidak hanya pada sholat isya rakaat ketiga, hatta sholat duhur pun masalah kan? Sholat duhur pun masalah, sholat asar pun masalah. Artinya imamnya itu cepet banget baca Fatihah, makmumnya apa? Nggak sempurna bacanya. Nah, tunggu para ikhwan. Baik. Ada dua pemahaman di antara para ulama lagi. Ada yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Makna Fatihatil Kitab itu adalah seluruh surat Al-Fatihah. Berarti kalau dia membaca 6 ayat tok, 6 ayat tok, berarti apa? Dia nggak dapat. Berarti rakaat itu batal karena Anda nggak memenuhi syarat. Dah, pemahaman yang kedua tidak semisal itu. Kok bisa nih? Ini berarti kan usul fikih kita pakai. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu diberikan liman qadirola, untuk yang mampu. Paham? Bagi yang tidak mampu, saqata anhu al-wujub, kewajiban. Memahami makna yang kedua, berarti Anda ketika mendapatkan makmum, Anda mendapatkan imam, atau mau coba Fatihah. Langsung imamnya ruku. Anda di sini dua hal yang Anda bingung. Bingung pertama, Anda kalau berdiri terus, imamnya sedangkan ruku, antum kena ayat, kena hadis. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabiru, fa idza raka'a farka'u pakai fa. Kalau imam ruku, Anda harus ruku. Kalau imamnya ruku, antum masih berdiri, berarti Anda tidak mengikuti imam dengan sempurna. Ini masalah. Masalah yang kedua, anak ini masih belum sempurna, ya kan? Belum sempurna. Kalau saya putus, langsung ikut imam, berarti saya nggak sempurna Fatihahnya. Maka bertabrakan dua kewajiban pada diri Anda, ya enggak? Dua kewajiban pada diri Anda. Apa yang Anda lakukan? Baik. Pertama, kita tulis dulu, masuk aja dulu. Kita jangan membahas tadi. Nanti kita junturkan dulu. Pertama, kalau orang mau diskusi ilmiahnya, Fatihah ini kan tabrakan dua kewajiban tuh. Antara membaca Fatihah secara sempurna dan antara ikuti imam. Manakah yang lebih wajib di sini? Ngikuti imam ataukah apa? Membaca Fatihah. Tunggu para ikhwan. Nah, kalau sama-sama wajib, saya lebih condong ngikuti imam, tinggalkan apa? Kewajiban. Tapi masalah ini rukun. Ini rukun. Mana ada wajib kok bisa mengalahkan rukun? Enggak bisa lah. Pasti rukun bisa mengalahkan apa? Wajib. Kan kaidahnya kewajiban tabrakan. Ambil yang paling wajib. Yang paling wajib adalah rukun atau wajib? Rukun. Bagaimanapun keadaannya dimenangkan apa? Rukun. Nggak bisa dimenangkan apa? Kewajiban. Kalau sama-sama wajib, oke, saya menangkan mengikuti imam. Karena kelihatan masalahnya besar. Kalau hanya membaca Fatihah, lalu orang-orang itu nggak ngikuti imam, lebih kacau. Karena tujuan adanya jamaah itu supaya apa? Ngikuti imam. Nah coba bayangkan kalau imamnya ngono, imamnya wis rukuk dan mungkin sujud, makmumnya masih berdiri. Karena apa? Berkomitmen dengan apa? Bacaan Fatihahnya. Ayo berarti acur jamaah itu. Pasti orang melihat ini jamaah macam apa ini.
Kan begitu toh? Pasti mura'atul jamaah, melihat, memperhatikan kondisi jamaah itu lebih ditekankan daripada per individu dari kewajiban-kewajiban yang ada. Tapi masalahnya ini nggak wajib, hukumnya rukun kan itu kan. Dong para ikhwan, paham nggak ini? Nah, memahami yang demikian ini, alhamdulillahnya ikhwan, kita punya kaidah barakallahu fik. Jadi kewajiban atau rukun terikat dengan kemampuan. Maka karena apa? Kita nggak mampu diapain lagi. Kita nggak mampu, imamnya yang hewe-hewe terlalu cepet banget gitu kan. Kita nggak ada kemampuan. Ya udah, gugur kewajiban Anda dan rukun itu gugur karena ketidakkemampuan Anda. Maka ikuti imam. Loh, apakah rukun bisa gugur dengan tidak ada kemampuan? Bisa. Lihat berdiri. Berdiri dalam sholat itu apa hukumnya? Rukun. Ketika Anda nggak mampu, apakah dipaksa berdiri? Tidak. Kedua, imam sholatnya dengan duduk, makmum dengan berdiri. Ya, nggak boleh. Imamnya sholat dengan duduk karena nggak mampu duduk, nggak mau berdiri, harus duduk. Imam makmumnya sehat semuanya. Apakah imamnya duduk, wah makmumnya berdiri? Nggak boleh. Makmum harus ikut duduk. Kenapa? Karena ngikuti imam. Bisa dipahami ya kawan? Ini menunjukkan bahwasanya rukun pun gugur gara-gara ngikuti apa? Ngikuti imam. Dan berdiri itu ulama sepakat rukunnya sholat. Berbeda dengan bacaan Fatihah. Masih ada khilaf. Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat berdiri. Baru al-makmum. Maka melihat kamu itu sholatnya berdiri. Nabi pernah sholat duduk. Melihat makmumnya sholat dengan berdiri. Maka apa kata Rasulullah? Fa'asyara ilam an jelisu. Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk. Sahabat ya bingung, gimana gak bingung? Aku sehat gitu kan. Nabi duduk karena Nabi sakit. Maka mereka sholat dengan berdiri. Nabi suruh mereka duduk. Padahal mereka sehat ya kawan. Mereka duduk hanya sekedar ngikuti imam. Itu menunjukkan apa? Mura'atul jamaah. Memperhatikan kondisi persatuan itu lebih diutamakan daripada yang lain. Menjaga perasaannya orang gitu kan. Perasaan orang, keutuhan itu lebih dimenangkan daripada perasaannya, daripada apa? Sendirian. Kenapa mereka lu sehat? Tapi kalau orang melihat imamnya berduduk, makmumnya berdiri, gimana mau jadi apa ini? Itu namanya bukan ngikuti imam. Maka Nabi pun mengisyaratkan kepada mereka supaya mereka duduk. Ini isyarat latifah bagi yang faton, bagi yang cerdas bisa melihat. Tidak hanya ilmu kaidah itu tidak hanya begini. Ya udah, yang berdiri kalau imamnya duduk, imamnya berdiri, imamnya duduk, makmumnya berdiri, nggak boleh, harus duduk. Tidak hanya sekedar itu. Ada apa? Kalau ilmu usul qaid dilihat ini ada apa kok bisa begini? Maka diambil istinbat mura'atul jamaah ya kawan. Memperhatikan kondisi persatuan jamaah itu lebih layak, lebih aula daripada per individu yang ada. Itu harus dipegang beneran itu. Berarti rukunnya sholat loh. Bayangkan antum baca Fatihah kayak tadi itu kan, kayak tadi. Ya, kayak tadi. Antum apa? Jadi apa nanti sholatnya? Yang satu ikut ruku, yang satu masih berdiri, yang satu belum selesai lagi. Imamnya sudah sujud, sudah duduk di antara dua sujud, dia masih berdiri. Loh, kenapa berdiri? Fatihah belum selesai. Apalagi yang bahasanya Alhamdulillahirabbil menang Ar-Rahmanur Rahim. Menang lagi. Sesuai banget 10 menit lagi mocone. Orang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih berdiri karena Fatihahnya nggak selesai. Kalau kayak gini ini, mumet dia merasa masalah sholatnya nanti.